nama besar almarhum itu selalu melekat di negeri ini, di kabupaten ini, bersama pendampingannya terhadap Bupati Bogor Selatan, Bapak Tagor Sulisah. Jadi yang datang bicara ke Parlin, dia bilang lampu mati karena begini itu Parlin. Lampu mati itu adalah bukti bagian dari kemajuan Kato.
meyakini sungguh bahwa almarhum pun keluarga atau pun keluarga juga ada di Waisama sini, di Waiteba sini. Ya, ada ya ada. Beta berdiri di panggung sini, mohon maaf beta sedikit evaluasi, sedikit bernostalgia bahwa ketika beta berdiri, beta selalu berkhayal bahwa beta punya bapak tuh ada di samping. Kenapa beta bilang begitu? Kalau beta merenung, sesungguhnya almarhum itu tidak artinya beta tidak tidak bisa ini waktunya Tuhan sepanggil begitu. Tetapi ketika beta merenung sungguh, beta begitu merasakan betapa ketika beta berdiri, almarhum itu selalu ada dengan beta. Itu berarti nama besar almarhum itu selalu melekat di negeri ini, di kabupaten ini, bersama pendampingannya terhadap Bupati Buru Selatan, Bapak Tagor Sulisa. Hari ini secara pribadi beta dan tim beta secara pribadi pun bersama dengan tim besar ini betapa ketemu dikejutkan dengan penjemputan luar biasa dari Bapak Ibu dan saudara semua yang ada di Waisama sini. Tapi hari ini beta mau bilang dulu, beta mau tanya khusus untuk perempuan-perempuan, karena beta lihat perempuan semua banyak di sini, bahwa apakah sebagai kandidat perempuan Bupati Buru Selatan dong memberikan dukungan terhadap perempuan Kasih? Apakah dong memberikan dukungan kepada perempuan Kasih? Perempuan harus saling mendukung. Perempuan harus saling memberi support. Dekat dengan rakyat di Buru Selatan ini. Tentu kalau pemimpin itu dekat, pasti dia mengenal, memahami rakyat dan negeri ini, betul? Dan pasti dikenal, Bapak Ibu kenal Bunda? Itulah yang menjadi alasan. Lalu kenapa kemudian Bunda harus dipaketkan dengan Pak Gerson? Karena Pak Gerson adalah sosok politisi flamboyan, politisi senior di Buru Selatan. Sudah 3 periode terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan dari Dapil Leksula dan Kepala Mada. Bapak Ibu kita mau tanya sedikit, kalau orang terpilih jadi anggota DPR 3 kali berturut-turut itu masyarakat percaya Kasih? Percaya Kasih? Percaya Kasih? Karena kepercayaan masyarakat itulah yang membuat 10 partai politik itu tertarik. Jadi beta ajak atau tepuk tangan 3 kali untuk Pak Gerson dan Bunda dulu. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan lagi 3 kali. Lagi. Itulah bentuk apresiasi dan rasa terima kasih kita. Beliau berdua ini kami anggap adalah pemimpin yang pas, pemimpin andalan untuk memimpin Buru Selatan 5 tahun ke depan. Di samping alasan yang pertama, ada alasan kedua. Bunda dan Pak Gerson adalah tokoh politik yang punya integritas moral, tidak pernah punya cacat moral dan cacat hukum. Bapak Ibu pernah dengar Pak Gerson kawin lebih dari 1? Dengar Kasih, Pak Gerson pembini banyak Kasih. Dengar Kasih. Itulah pemimpin itu adalah teladan. Pemimpin itu adalah contoh. Betul? Jadi kalau katom pilih pemimpin, kalau dia sudah bisa atur dia pun diri, tak bisa atur dia pun rumah tangga, maka tunggulah kehancuran. Betul? Itulah yang membuat kami tertarik. Beliau berdua tidak pernah punya cacat hukum. Pernah dengar dua korupsi Kasih? Sempurna tak? Pernah dua. Mas saudara dengar dua pernah bikin proyek Kasih? Sempurna tak? Bunda dan Pak Gerson adalah tokoh-tokoh yang bersih. Buru Selatan membutuhkan tokoh-tokoh yang moralnya bisa dipertanggungjawabkan. Karena pemimpin yang baik tentu bisa membawa masyarakatnya jauh lebih baik. Betul? Dan alasan yang ketiga, yang itu sangat penting dan strategis bagi sebuah partai politik untuk menjatuhkan rekomendasinya, yaitu hasil survei dari beberapa lembaga survei menempatkan Bunda dan Pak Gerson adalah calon bupati dan wakil bupati yang dipilih oleh masyarakat Buru Selatan kurang lebih 72%. Itu luar biasa Kasih.
Jadi partai politik itu pilih orang yang bisa patah-patah jari. Nanti jari patah, terakhir kalah. Betul? 10 partai politik ini telah membuktikan dirinya, membuktikan perannya di dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Buru Selatan ini. Pilkada 2010, PAN, partai yang menaungi, yang kita bernaung di dalamnya bersama Pak Tagop dan almarhum Pak Buce memenangi Pilkada 2010. Dan kemudian di pilkada kedua, PAN bersama PDIP, Demokrat dan jajaran partai ini juga ada di dalam gerbong yang menang pada top jilid kedua. Dan kami karena dasar itu, pijakan kami jelas, kami tidak mau kalah, kami mau menang. Setuju? Jadi kenapa kalian pilih yang lain? Ada yang bilang istilah ajaib, manis, terlama jadi maniso. Betul? Kenapa kemudian kami tidak memilih mereka? Karena mereka datang baru membawa janji. Betul? Tapi Bunda dan Pak Gerson sudah meneruskan baktinya sebagai orang yang telah merasa menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari negeri ini. Setuju? Kalau yang lain, ketika dong kalah dong di 5 tahun, Bapak Ibu, yang kalah itu pasti Om Hamidum Marua bilang nyata, politik ini kalau kalah, bruder lain, maling kalau makan itu dia rasa kayak talam biji kadondo. Tapi kalau menang, talam biji kadondo tapi rasa bruder, betul? Jadi kalau dong datang, dong hanya fitnah, dong hanya kasih informasi-informasi hoax, lalu ketika dong kalah, basudara pasti apa? Menderita kasih. Menderita. Maka marilah kita ajak semuanya. Ada yang bilang anak kampung itu kira-kira katong di sini anak kampung gak sih? Anak desa, betul? Beta pun bilang anak desa karena di Selatan saya ada istilah kampung lain. Jadi katong adalah anak desa yang kemudian berjuang keras memenangkan SMSG sebagai bupati dan wakil bupati Buru Selatan. Setuju? Ada pesanan yang namanya ajaib. Dan bilang, don nanti menang Kecamatan Ambalau. Beta berdiri di sini sebagai ketua tim, di samping sebagai anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan. Beta adalah putra Ambalau yang pada pemilu legislatif memenangkan pemilu legislatif untuk Kecamatan Ambalau. Beta dengan Pak Mai, ada Pak Basil, ada Pak Tarif, dan Pak Husen, dengan saudara teman-teman lainnya. Tanggal 9 Desember kami akan buktikan bahwa SMSG sekarang 70% di Kecamatan Ambalau. Jadi ketika dong bilang Ambalau dan menang, itu parlente. Dong pun partai 2019 hanya dapat suara, 2 partai yang bergabung itu kurang lebih hanya 600 lebih. Lalu katong 10 partai yang ada di SMSG di Kecamatan Ambalau, katong pun suara itu kurang lebih hampir 4.000. 10 partai dan 2 partai mana yang banyak? 10. 1 dan 3 mana yang banyak? 3. Jadi yang paling banyak itulah yang memenangkan pertarungan. Masa orang PAN mau pintu yang lain bagaimana? Betul? Lalu ada yang lain juga. Ketika kampanye, dong sampaikan bahwa dong yang bikin jalan itu parlente. Dong itu pernah diberikan tanggung jawab oleh Pak Bupati untuk memanage infrastruktur OPD tertentu, dinas tertentu. Tapi karena tidak berhasil, lalu mengklaim sabaran. Jalan itu adalah bagian dari program Pak Bupati. Setuju? Dan keberhasilan pembangunan yang hari ini katong sudah rasakan, kalau dong lain kas tinggal dong, karena dong itu dengan sendirinya mengaku bahwa Buru Selatan Sumaju. Betul? Jadi ketika dong bicara perubahan apa lain? Hari ini Buru Selatan, alhamdulillah, fondasi pembangunannya sudah diletakkan oleh Pak Tagop dan almarhum Bang Buce, tinggal diteruskan oleh Bunda Haja Safitri Malik Solisa dan Pak Gerson Eliader Selsi. Kalau ada anggota DPRD atau mantan anggota DPRD yang datang ke sini lalu bilang pembangunan gagal, itu berarti dengan sendirinya dia menyatakan dirinya turut gagal. Betul? Dan itu adalah hoax. Ketika kemudian lo bilang gagal lalu mengalamatkan ke Pak Bupati, itu parlente. Karena pembangunan itu
ada keterlibatan DPRD secara institusi yang di dalamnya juga adalah ketua anggota DPRD. DPRD mulai dari perencanaan pembangunan, penganggaran sampai pelaksanaan dan pengawasan ada DPRD di dalam. Jadi dong bicara itu hanya fitnah. Setuju? Jadi dong bicara nama pada parlente. Kepentingan baru kasalah Pak Bupati. Betul? Padahal dong itu juga karena ada tangan dingin Pak Bupati, dong juga jadi pejabat. Betul? Jadi kalau dong sudah bilang jangan fitnah tak karuan. Bapak Ibu, orang-orang seperti ini adalah kalau dalam konteks Islam orang-orang yang tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Betul? Padahal semestinya dong harus bersyukur supaya nikmat itu Allah bisa kasih tambah. Betul? Ketika ada yang bilang pelan mati-mati karena memang Selatan Sumaju, jadi pelan pun kemampuan mesin bisa ada lain. Barang di kota, di desa-desa mulai rice cooker, mulai pakai kulkas, pakai AC, kipas angin, jadi masih mau mampu bagaimana? Betul? Kalau mau lampu termati itu berarti tandanya semaju. Tapi alhamdulillah karena dengan kemajuan itulah Pak Bupati sudah berupaya keras. Alhamdulillah Perindo Selatan mendapatkan tambahan mesin 3 buah dengan kekuatan masing-masing 1 mega yang insya Allah mengaliri seluruh Selatan. Jadi yang datang bicara ke Parlente bilang lampu mati karena begini itu Parlente. Lampu mati itu adalah bukti bagian dari kemajuan Katong. Karena yang tadinya Katong pakai listrik 5 tahun yang lalu hanya 500 kWh, tapi sekarang sudah jadi 1 sampai 1000. Tahu? 1000 kWh sampai 1 mega. Itu berarti buktinya Katong maju. Dan Pak Bupati tidak tinggal diam. Klaim pembangunan